Silahkan duduk. Oke, terima kasih. Dari mana nih? Dari rumah sih kebetulan. Oh, dari rumah. Barusan kesini naik apa? Kebetulan ada kendaraan pribadi sih, jadi enak juga buat kesana kesini. Oke, kendaraan pribadi. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Niken Sawiti selaku terapis pada sesi counseling hari ini. Dan ini rekan saya. Nama saya Nawali Lestari sebagai rekan kerjanya Kak Anissa. Oke, boleh diperkenalkan? Oke, perkenalkan saya Nadia Ritutul Asana ya, bisa dipanggil Nadia aja. Oke, Nadia. Gimana nih Nadia kabarnya hari ini? Untuk hari ini gimana ya? Lumayan baik sih. Oke. Kok jawabannya agak meragukan gitu ya? Kenapa nih? Ada masalah kah? Ada kendala atau gimana hari ini? Nah, kebetulan ada kendala kayak kan di semester ini tuh di semester saya ini lagi banyak tugas ya, padat-padatnya tugas, dan di situ apa ya, muncul kayak karena kebanyakan tugas saya juga bingung mau memulai tugas itu dari mana dulu, yang akhirnya saya kayak menunda tugas, jadinya kayak apa namanya, prokrastinasi. Oh gitu. Jadi belakangan ini di semester ini ya? Ya. Lebih tepatnya kamu lagi banyak kayak tugas gitu. Kalau boleh tahu tugasnya nih kayak gimana nih sampai kamu bisa nunda-nunda gini? Tugasnya banyak sih, lebih kayak ya karena saya psikologi mungkin banyak yang konseling gitu sih. Oke, jadi konseling. Nah, berarti ada ini ya. Sekarang semester berapa? Kalau boleh tahu. Semester 4. Oh, berarti semester 4 sekarang ini fokusnya ini ya, praktikum ya. Iya, betul. Apa sih alasan kamu menunda tugas? Biasanya itu kayak saya kan bingung ya mau memulai tugas itu dari mana, ya akhirnya saya main HP atau terlalu lama membuka gadget ya, jadinya lebih ke screen time itu tadi sih Kalau yang boleh nyebabin tahu, fokus. biasanya berapa lama kamu megang HP? Berapa ya, sekitar Dalam sehari ya. dalam sehari itu bisa 8 sampai 12 jam mungkin. Ya, lumayan lama ya. Itu di hari-hari apa? Biasa weekdays atau dalam satu minggu kayak gitu semua? Dalam satu minggu, tapi kadang juga enggak seperti itu sih. Biasanya ngapain aja kamu kalau megang HP gitu? Biasanya scroll TikTok, lihat feed IG, reels IG, atau enggak nonton YouTube, nonton film gitu sih. Kayak muter-muter aja di situ. Biasanya paling lama megangnya berapa lama? Pegang HP-nya berapa lama? Misal kayak pagi nih bangun tidur buka HP, itu ada nggak misal sekitar 1 jam atau sampai setengah jam gitu megang HP scroll gitu? Kalau biasanya kayak durasinya gitu ya. Iya. Durasinya itu ada di kayak misal bangun tidur itu, saya bangun tidur sekitar jam 7-an mungkin ya. Itu bisa sampai jam 9 atau enggak setengah 10, itu sekitar 2,5 jam atau enggak 2 jam lah. Gitu. Berarti keseharian kayak gitu ya? Iya. Terus kalau di kampus tetap megang HP? Karena kan kita kan di era digital ya, pasti pegang HP sih kan. Apa yang membuat kamu betah screen time-nya itu? Kan katamu tadi buka TikTok, scroll IG, itu apa yang bikin kamu betah? Ada konten-konten ini Kak yang menarik perhatian gitu sampai kamu betah banget scrolling? Banyak. Apa nih contohnya? Yang sekarang lagi rame nih ya, yang kasus FHUI tahu nggak? Ini ya, suka apa? Lihat kasus-kasus yang viral gitu ya? Ya, tuh.
kayak misal mungkin di TikTok itu kurang lengkap, nanti saya carinya di tweet atau gimana kayak gitu sih yang bikin screen time-nya. Oke. Terus karena kamu suka scrolling, screen time-nya banyak nih, dampak ke tugas kamu gimana jadinya? Kalau dampak ke tugasnya itu jadi tertunda, banyak tugas yang tertunda padahal kayak deadline-nya besok atau hari ini gitu, saya baru ngerjainnya hari ini. Ini ya apa, SKS kebut semalam. Iya betul, sistem kebut sejam lebih tepatnya. Betul, boleh banget. Nah, jadi kamu sering nunda tugas gara-gara screen time. Betul. Kalau boleh tahu nih, kamu kalau mau ngerjain tugas gitu kan mepet, deadline-nya misalnya udah mepet, kamu biasanya gimana? Kayak oh iya tugasnya lupa, belum aku kerjain. Terus apa yang ada di pikiran kamu? Kok nggak segera mengerjakan gitu? Di pikiranku tuh kayak apa ya, itu tadi sih Kak, kayak aku bingung mau memulai itu dari mana karena terlalu banyak tugas itu yang apa ya, dikasihnya itu secara bersama-sama dan deadline-nya mungkin secara berdekatan gitu kan, jadi memulai tugas itu dari mana juga bingung gitu, akhirnya menyebabkan screen time itu tadi. Berarti penggunaan handphone dan screen time ini cukup ngaruh ya sama prokrastinasi kamu. Oke, jadi permasalahan kamu sering menunda tugas karena terlalu sering screen time. Terus sejauh ini gimana cara kamu ngatasin itu? Sejauh ini aku ngatasinnya itu belum ada sih Kak, makanya saya mau terapi sekali. Sebelum itu kebetulan ini sebelum kita lanjut ke sesi pemberian terapis ya, ini ada lembar informed consent, lembar persetujuan terkait data kerahasiaan, yang mana lembar ini hanya akan kita klik dan terjamin rahasianya. Bisa dibaca dulu, kemudian diisi biodatanya ya.
sebagai terapis di sini aku menyarankan ini menggunakan penguatan perilaku. Nah, yang akan digunakan dalam penguatan perilaku ini yaitu penggunaan token ekonomi atau pemberian reward setelah kamu melakukan perilaku yang ingin kamu ubah. Nah, perilaku ini kan biasanya akan cenderung muncul lagi ketika kamu diharapkan nanti setelah kamu mempraktekkan ini, perilaku tersebut itu akan cenderung muncul lagi karena setelah kamu melakukan itu kamu mendapatkan penguatan positif. Contohnya seperti reward tadi itu. Nah, jadi dalam sesi kali ini saya menyarankan penggunaan ini ya, penguatan ekonomi. Nah, jadi nanti kita pakai sistem poin lah. Tapi karena kita coba ke opsi lain ya, jangan pakai sistem poin, tapi kita menggunakan sistem yang namanya ini HP. Jadi kalau kamu nanti bisa berhasil fokus belajar dalam jangka waktu tertentu, nanti kita berikan reward sebagai apresiasi kamu telah fokus belajar selama beberapa waktu tertentu itu. Nah, rewardnya itu kamu diperbolehkan melakukan scrolling atau bermain HP dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, jadi reward ini tuh bukan hadiah ya, tapi seperti tanda kalau kamu itu berhasil menerapkan perilaku tersebut. Jadi kita mau fokus membentuk perilaku kamu yang bisa lebih fokus belajar untuk mengurangi kebiasaan prokrastinasi. Oke. Kali ini kami selaku terapis dan pengamat akan memberikan penerapan. Jadi kamu diharapkan bisa fokus belajar atau mengerjakan tugas kamu yang belum selesai dalam jangka waktu 30 menit. Nah, jika kamu berhasil mengerjakan tanpa terdistract handphone kamu selama 30 menit itu, nanti kami akan memberikan reward berupa izin untuk scrolling dan screen time selama kurang lebih 5-10 menit. Okay. Kira-kira dari kamu gimana? Mau dicoba? Kalau dari aku boleh dicoba sih. Menurutku itu oke sih buat terapis hari ini. Oke. Kamu ada ini nggak? Ada tugas dari kampus yang belum kamu selesaikan atau gimana? Oh, kebetulan ada sih. Oke. Jadi kita coba ya. Kurang lebih selama kita bagi 2 sesi dulu ya. Dimana kalau kita di sesi pertama fokus sekitar 15 menit untuk mengerjakan itu tugas kamu. Oke, nanti kalau kamu bisa bertahan selama 15 menit itu kita kasih reward scrolling kurang lebih 5 menit. Gimana? Oke, boleh dicoba. Jadi sebelum itu nanti kita ini ya, kita tetap
tetapkan waktunya. Sambil kita amati, kamu silahkan fokus mengerjakan. Oke. Dan nanti akan saya amati dari jarak jauh. Silahkan kamu kerjakan dan fokus selama kurang lebih 15 menit itu. Sekarang pukul 12.50. Oke, aku kasih waktu sampai jam 1:10. Jam 1:10. Oke. Nanti kita kembali lagi. Oke, silahkan bisa dimulai kerjakan tugas yang menurut kamu belum selesai. Boleh minta silakan. Boleh dilepas tangan. Kami tinggal dulu ya.
tadi selama kurang lebih 20 menit? Lumayan sih, maksudnya saya bisa lebih apa ya, jadi fokus buat ngerjain aja gitu. Ini satu titik tanpa harus ke distract sama gadget gitu kan. Tapi selama kurang lebih 20 menit itu tadi, gimana perasaan kamu? Ada nggak keinginan kayak, ih pengen megang HP nih, bosen gitu? Ada nggak? Ada sih. Terus, gimana cara kamu handle-nya? Cara aku mengambil ya tetap fokus aja ke satu, maksudnya satu titik, yaitu aku fokus ke tugas itu. Gitu. Sebagai balasan kamu udah fokus selama kurang lebih 20 menit, sekarang saya bebaskan kamu untuk scrolling selama kurang lebih 5 menit ya. Oke, silahkan mau dimanfaatkan gimana. Kita kasih waktu break lah 5 menit ya. Oke. Tadi kita sini sampai jam 13.12. Berarti 18 ya. 13 kan 17. 5 menit. Setelah kan dulu. Oh iya, 12 ya gitu.
karena waktu istirahatnya udah habis, kita kembali lagi fokus menyelesaikan tugas kamu. Sesi kedua ini sama, waktunya masih 15 menit dan silakan kamu fokus selama 15 menit itu. Nanti kita kembali lagi setelah 15 menit. Oke, kita tinggal, silakan kamu fokus mengerjakan. Oke.
15 menitnya. Wow. Tadi aku ke distract sedikit. Ke distract apa? Megang HP? Iya. Buka apa? Buka itu sih apa ada notif kan. Baca. Langsung ini langsung dibuka. Oke. Terus karena tadi kan kita udah ngasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Gimana progres tugasnya? Lumayan dari yang sama sekali belum. Udah di titik mungkin 90%. Oke. Tinggal sedikit. Tapi karena kamu tadi ke distract ya, Iya. kali ini HP-nya nggak kami berikan, jadi sebentar lagi di sesi terakhir kita akan bawa HP-nya karena barusan ternyata kamu ke distract ya. Ya. Nah, kita akan kasih waktu lebih sedikit, kurang lebih 10 menit. Nanti kita lihat perkembangannya dari dari penerapan yang pertama sampai sesi yang terakhir. Oke. Karena sekarang sudah jam 1.35, mungkin bisa kita mulai kali ya. Boleh. Oke, HP-nya saya bawa dulu ya. Oke. Ini jam 1.35, berarti 10 menit. Oh, sudah 1.36, berarti selesai kurang lebih 46. ya. Oke, silakan kamu kerjakan dengan fokus. Kami amati dari jauh ya. Oke. Oke, silakan dilanjut.
menitnya masih aman atau ada gangguan lagi? Aman sih. Oke, aman. Oke, kita kasih waktu istirahat dulu 5 menit ya. Silakan mau ngapain aja, bebas. Dilanjut boleh? Boleh, mau dilanjut juga boleh. Oke, sudah. Gimana progresnya, tugasnya? Selesai? Udah hampir selesai. Oke. Gimana dari sesi terapis kali ini? Menurut kamu apa yang bikin berhasil? Menurut aku yang bikin berhasil itu ya menjauhkan gadget itu dari aku sih, Kak. Oke.
karena kan nggak ada yang ngeganggu dari notif HP atau apa. Mungkin selanjutnya aku bisa nge-silent HP ku atau gimana gitu. Gitu. Oke. Berarti sistem penerapan reinforcement token ekonomi ini berhasil ya. Iya. Oke, jadi ini bisa kamu terapin lagi nanti di rumah dan seterusnya kalau bisa. Berhubung kamu sudah tahu gimana apa yang membuat kamu terdistract, gimana cara kamu menghilangkan hal tersebut, silahkan kamu lanjutkan program terapis ini di rumah dan kalau bisa diterapkan setiap kamu ada tugas. Jadi sehingga kalau kegiatan prokrastinasimu itu bisa berkurang. Oke, sesi tadi kalau kita lihat di sesi pertama dengan jangka waktu 15 menit kamu itu masih aman ya. Meskipun ada pikiran untuk bermain HP kayak terdistract lah, tapi kamu masih bisa menahannya. Terus untuk yang sesi kedua kamu sempat terdistract ya. Iya. Dengan jangka waktu yang sama 15 menit. Nah, ini yang bisa di highlight yaitu karena notif ya HP. Yang ketiga kita kurangi waktunya karena sesi konseling yang terbatas, jadi 10 menit masih aman ya. Oke, berarti silahkan nanti kamu terapkan lagi perilaku ini secara berkala. Kamu bisa catat berapa lama kamu butuh fokus dan butuh waktu untuk scrolling sebagai reward setelah kamu fokus. Silahkan kamu nanti dicatat perkembangannya. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya jika diperlukan ya. Kita nanti lihat progresnya bagaimana. Apakah kamu sudah bisa mengurangi prokrastinasi kamu atau masih setengah-setengah. Biar nanti kita tahu progresnya bagaimana dan intervensi apa yang bisa kami berikan kepada kamu sebagai lanjutan dari penerapan perilaku ini. Oke? Mungkin cukup sekian dulu dari sesi modifikasi perilaku hari ini. Terima kasih sudah hadir dan mencoba menerapkan perilaku yang tadi kita tawarkan. Dan silahkan nanti kamu lanjutkan lagi selama 1 minggu ke depan. Dan nanti kita kembali lagi bertemu di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi